dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Saya Naswa Wulandari dengan NIM 094. Saya Muhammad Putra Asisten Bookings dengan NIM 085. Saya Tiara Mulia dengan NIM 089. Saya Hadiah ini dengan NIM 088. Jadi saya selaku perwakilan dari kelompok 2. Jadi di sini saya akan mendefinisikan secara singkat terkait dengan sejarah Pancasila itu sendiri. Yang pertama adanya era prakemerdekaan, terus kedua adanya era Orde Lama sama Orde Baru, terus yang terakhir adanya era reformasi tersebut. Maka lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman dan rekan-rekan saya selanjutnya. Pancasila pada era prakemerdekaan. Pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Andes KRT Rajiman Wedioningrat. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara untuk negara Indonesia. Dalam pembukaan pidato pada sidang pertama, Radimah Wedioningrat mengajukan pertanyaan, apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Untuk merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam sidang BPUPKI, yaitu Muhammad Yamin, Soekarno, dan Soepomo. Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas bagi negara Indonesia, yaitu 1. Kebangsaan, 2. Kemanusiaan, 3. Ketuhanan, 4. Kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Profesor Dr. Soepomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Soepomo mengemukakan 3 asas teori bagi negara Indonesia, yaitu 1. Teori negara perseorangan atau individualis, 2. Paham negara kelas atau class theory, 3. Paham negara integralistik. Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengemukakan 5 prinsip dasar negara, yaitu 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPKI berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Hasil sidang ini mencakup pembahasan tentang dasar negara dan bentuk negara. Beberapa hasil penting dari sidang kedua BPUPKI antara lain: 1. Menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. 2. Persetujuan terhadap rancangan Undang-Undang Dasar Negara yang berbentuk Republik. 3. Pembahasan mengenai rencana bentuk negara, wilayah negara, kewarganegaraan, pemerintahan, unitarisme, federalisme, ekonomi, keuangan, pendidikan, dan pengajaran. Sidang kedua BPUPKI merupakan tonggak penting dalam perumusan dasar negara dan bentuk negara Indonesia yang kemudian menjadi landasan bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pancasila pada era Orde Lama. Masa Orde Lama 1959 sampai 1966. Saat kepemimpinan Presiden Soeharto, masa ini disebut dengan demokrasi pimpinan masa kritis bangsa Indonesia. Pancasila banyak disebut dengan dikemukakan oleh Insinyur Soekarno. Pada masa itu, Insinyur Soekarno mengenalkan Pancasila sebagai landasan ideal yang pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang 1945 sebagai landasan struktural dan tujuan revolusi Indonesia. Insinyur Soekarno berhasil membawa Pancasila dikenal ke dunia melalui pidatonya di hadapan Sidang Umum PBB tahun 1960 yang berjudul Membangun Dunia Kembali. Pancasila pada era Orde Baru. Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto antara tahun 1966 sampai 1998. Upaya Presiden Soekarno tentang Pancasila diliputi oleh paradigma yang esensinya ialah menegakkan stabilitas negara guna mendukung rehabilitasi dan pembangunan ekonomi Indonesia. Presiden Soekarno melakukan rekonstruksi serta pemahaman yang menyeluruh terhadap Pancasila sebagai dasar negara dalam politik bernegara melalui P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Hal ini tentu didasari atas pengalaman era sebelumnya dan situasi baru yang dihadapi bangsa Indonesia. Pancasila pada era reformasi tahun 1998 lahir dengan semangat menghapus
Pengalaman buruk penyelenggaraan bernegara yang dilakukan oleh Orde Baru dan melakukan reformasi atas penyelenggaraan pemerintah. Tuntutan reformasi saat itu adalah amandemen Undang-Undang 1945, penghapusan doktrin Dwi Fungsi ABRI, penegakan hukum, HAM dan pemberantasan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, mewujudkan kehidupan demokrasi. Akses lain dari reformasi adalah anggapan bahwa semua warisan Orde Baru dianggap menyimpang dan harus dihapuskan, termasuk di dalamnya Pancasila. Era reformasi yang awalnya mendiskreditkan Pancasila karena dianggap sebagai bagian dari Orde Baru, pada perkembangan selanjutnya bisa menerima kembali Pancasila. Bangsa Indonesia pada akhirnya harus mengakhiri bahwa Pancasila adalah produk sejarah bangsa, warisan jenius pendiri bangsa. Nilai-nilainya merupakan living reality, memiliki dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas untuk terus berada dalam diri bangsa Indonesia. Mei 1998 merupakan salah satu bulan kelam dalam sejarah Indonesia. Banyak peristiwa saat lengsernya Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto yang menjabat selama 32 tahun. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Peristiwa ini didasari maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam pemerintahan, dan naiknya harga sembako imbas dari turunnya nilai tukar rupiah yang kita sebut dengan krisis moneter 98. Kejadian ini membuat masyarakat Indonesia geram dan melakukan aksi menuntut reformasi. Moses Gatotkaca adalah seorang mahasiswa Universitas Sanata Dharma yang menjadi korban dari bentrokan antara mahasiswa dengan aparat keamanan di Jalan Gejayan, Jogja. Di Jakarta, mahasiswa Trisakti mengadakan aksi damai mimbar bebas. Menjelang sore, mahasiswa membubarkan diri, tapi aparat tiba-tiba menembak ke arah kerumunan massa. Dalam insiden ini, 4 mahasiswa meninggal dunia. Pada saat itu, etnis Tionghoa menjadi sasaran perampokan, penjarahan, pembakaran, pembunuhan, dan pemerkosaan. Diperkirakan 1.200 orang meninggal dalam kerusuhan ini. Leonardus Nugroho Iskandar atau Gilang, pengamen dan aktivis dari Solo, dibunuh karena aktivitasnya melawan Orde Baru. Dia lantang menentang Soeharto. Jasad Gilang ditemukan di hutan Watu Ploso, Jawa Timur dengan luka tusuk di bagian dada. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2, sekian video pembelajaran dari kami. Jika ada yang kurang ataupun salah, mohon dimaklumi karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.